Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabarnya nih? Bertemu kembali ya dengan Mem pada hari Senin dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pakarti. Nah, untuk hari Senin ini kita sudah memasuki pelajaran keempat dengan judul Anggota Tubuh dan Kegunaannya. Bisa dilihat dari buku e-book halaman 31 sampai 42. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengenal anggota tubuh yang dimilikinya sebagai anugerah Allah. Lalu, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan nama anggota tubuh dan kegunaannya, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki anggota tubuhnya digunakan untuk kebaikan. Nah, anak-anak hebat dan anak-anak kece, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, siapkan sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang maha baik, karena kebaikan-Mu, Engkau telah memberiku mata, mulut, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Ajarilah kami agar dapat menggunakan anggota tubuh kami untuk berbuat baik. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan sikap yang baik. Oke anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi. Judulnya Untuk Memuji Tuhan. Nah, anak-anak dengarkan ya bernyanyinya seperti berikut ini. Sol sol mi re do re mi fa sol la sol la la do la sol mi re mi fa sol la mi re re fa fa mi fa sol la sol 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 do sol fa re mi do. Mari bernyanyi dan bersukaria, riang gembira, dan pujilah Tuhan. Ku diberi mata, ku diberi telinga, ku diberi mulut untuk memuji Tuhan. Bait kedua. Mari bernyanyi dan bersukaria, riang gembira, dan pujilah Tuhan. Ku diberi tangan, ku diberi kaki, ku diberi mulut untuk memuji Tuhan. Oke, anak-anak hebat. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan lagu dan kalian ikut bernyanyi, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurut lagu, siapakah yang memberi anggota tubuh? Hayo, siapa yang memberi anggota tubuh? Betul, yang memberi anggota tubuh kita adalah Tuhan. Yang kedua, apa sajakah anggota tubuh manusia? Yuk, anggota tubuh manusia itu apa saja? Oke, ada mata, mulut, kaki, tangan, dan masih banyak lagi. Oke, nomor 3, perbuatan baik apa sajakah yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh?
Wah, kalau ini banyak sekali ya nak ya. Anggota tubuh itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Contohnya, tangan, kaki untuk berjalan, mulut untuk makan dan untuk berbicara. Yang keempat, bolehkah anggota tubuh digunakan untuk menyakiti teman? Wah, tidak. Anggota tubuh tidak boleh digunakan untuk menyakiti teman. Apakah tangan boleh untuk memukul teman? Tidak. Anggota tubuh, tangan tidak boleh untuk memukul. Nah, selanjutnya, Tuhan telah memberi kepada kita anggota tubuh yang lengkap. Ada 2 mata, ada 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 1 mulut, dan sebagainya. Ada macam-macam anggota tubuh yang Tuhan berikan pada kita. Setiap anggota tubuh berguna dan sama pentingnya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Kita sungguh senang karena telah diberi Tuhan rupa-rupa anggota tubuh. Maka kita harus pergunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik, bukan untuk menyakiti orang lain. Nah, coba anak-anak perhatikan nak, di bawah ini ada gambar. Lihat, anggota tubuhnya ada mata, hidung, mulut, telinga, kaki, ada lutut, ada tangan, lidah, kepala, telapak kaki, lengan tangan, dan jari-jari tangan. Wah, ternyata Tuhan memberi kita anggota tubuh yang lengkap ya nak ya. Tapi ingat, anggota-anggota tubuh ini harus dipergunakan dengan baik. Tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, yuk nak, coba kita dengarkan cerita berikut ini. Ini ada cerita yang sangat menarik ya. Anggota tubuh mana yang lebih penting? Pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berguna di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berguna. Tangan berkata, "Akulah yang paling berguna. Kalau mau makan, tanganku yang dimasukkan ke mulut." Mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong ya. Akulah yang mengunyah dan menelan hingga masuk ke perut. Jadi aku yang paling berguna." Lalu kaki meloncat dan berkata, "Hahaha, akulah yang paling berguna. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat atau menari, pergi ke sekolah atau bermain di taman, akulah yang berjalan." Hidung pun berteriak, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang membau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman." Dan telinga tidak mau kalah. Telinga berkata, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama." Lalu mata pun ikut berbicara, katanya, "Akulah yang paling berguna. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semua akan gelap." Tiba-tiba, stop, stop, stop. Kepala berkata, "Semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut?"
Hidung mencium sedapnya makanan. Tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut. Telinga mendengar nasihat guru. Tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru juga percuma. Jadi, semua anggota tubuh berguna. Semua harus bekerja sama. Nah, anak-anak, itu ya cerita di antara anggota tubuh yang saling sombong. Nah, setelah kita mendengar cerita di atas, kita jawab yuk pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang berjalan ke meja makan? Ayo, kaki, tangan, atau mulut? Betul, kaki. Siapa yang melihat makanan di meja? Betul, anak-anak hebat, mata. Siapa yang mencium sedapnya makanan? Wah, siapa ya? Oke, yang mencium sedapnya makanan ialah hidung. Siapa yang memasukkan makanan ke mulut? Ayo, siapa ya? Apakah kaki? Apakah hidung? Oh, ternyata tangan yang memasukkan makanan ke mulut. Siapa yang mengunyah makanan? Ayo, siapa yang mengunyah makanan? Apakah tangan mengunyah makanan? Tidak. Yang mengunyah makanan adalah mulut. Nah, anak-anak, coba kita dengarkan. Setiap anggota tubuh itu berguna. Anggota tubuh tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Anggota tubuh harus bekerja sama dan saling membantu. Kita bersyukur karena kita dianugerahi anggota tubuh yang dapat dipergunakan dengan baik. Nasihat Rasul Paulus. Karena itu anak-anakku, demi kemurahan Allahku, menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Santo Paulus memberi nasihat agar kita menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik. Sebab Tuhan memberi kita anggota tubuh agar dapat melaksanakan setiap perbuatan baik yang Tuhan perintahkan. Nah, anak-anak semuanya, dari mendengar cerita, dari mendengar dan membaca nasihat Sang Paulus, coba kita renungkan. Apakah kita sudah menggunakan tangan, mulut, dan kaki untuk berbuat baik? Coba anak-anak renungkan. Iyakah kita sudah menggunakan anggota tubuh kita dengan baik? Nah, yang bisa menjawab anak-anak sendiri ya. Oke, anak-anak. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, ada macam-macam anggota tubuh yang Tuhan berikan pada kita. Ada 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, ada 1 hidung, dan 1 mulut. Setiap anggota tubuh berguna. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Anggota tubuh kita dipergunakan bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk berbuat baik. Tuhan memberi mulut untuk berbicara, menghibur teman, dan memuji Tuhan. Mulut tidak boleh untuk mengejek teman atau berkata kotor.
Tuhan memberi tangan untuk bekerja dan menolong teman. Tangan tidak boleh untuk mencubit atau mendorong teman. Tuhan senang pada anak yang suka menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, mari kita refleksikan semua apa yang sudah kita dengar. Dari cerita bahwa anggota tubuh saling berebut kepentingan. Lalu kita juga sudah mendengarkan nasihat Santo Paulus. Mari kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana nak perasaanmu saat belajar hari ini? Nilai sikap apa yang sudah kita miliki? Rasa percaya diri, rasa ingin tahu, cermat dan berani. Nah, anak-anak hebat semuanya, dari pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada pagi hari ini, nilai ketarakanitaan yang bisa kita ambil yaitu celebration. Kita harus bersyukur sudah diberi anggota tubuh yang lengkap oleh Tuhan. Dan kita juga harus menghargai anggota tubuh sebagai anugerah Allah. Nah, anak-anak kece dan hebat, untuk pembelajaran PAK kita sampai di sini dulu ya. Anak-anak jangan lupa menggunakan anggota tubuh anak-anak untuk berbuat baik. Dan anak-anak juga jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Baik anak-anak hebat, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anggota tubuh yang lengkap dan sangat baik. Semoga kami bisa mempergunakannya untuk kebaikan. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kece semuanya, selamat belajar, selamat menonton video, dan selamat mengerjakan tugas dari ibu guru. Jangan lupa ya, dan jangan telat untuk mengirimkan tugas. Selamat belajar, Tuhan memberkati.